Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah lanjutan dari tulisannya Nenek Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Perempuan Korban Pelet Bunga Kantin. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Garut Selatan sekitar tahun 2000. Hari ini begitu melelahkan buat Mita. Energi murninya selain terkuras akibat bertarung dengan sosok Banaspati kiriman Kijalu. Dia juga baru saja selesai membantu menyembuhkan warga yang terkena percikan api sosok bola api tersebut. Saking selelahnya, sebotol air mineral kemasan 1 liter yang diberikan oleh Pak Gobar sampai habis tidak tersisa diminumnya. Tetapi perjuangannya tidak sia-sia. Kini warga yang pada awalnya kontra dan memilih Miftah untuk melayani ajakan pertarungan dari Kijalu, kini berbalik mendukung dan berterima kasih padanya. Bahkan mereka dengan sukarela datang dan langsung menemui Miftah untuk meminta maaf saat Miftah sudah merebahkan tubuh lelahnya di atas kasur. Tiba-tiba saja ia mendengar ada suara ketukan di balik pintu. Disusul sebuah suara yang tidak asing di telinganya memanggil-manggil namanya. Miftah. Hah? Suara siapa itu? Kok siapa ya? Suaranya tidak asing. Seperti mirip suara Egi. Tapi di sini Miftah tidak ambil pusing. Ia berpikir mungkin itu hanya halusinasinya saja. Akibat terlalu kelelahan, malah Miftah segera menarik selimut yang sempat jatuh ke bawah ranjang agar kembali menutupi tubuhnya. Miftah. Kali ini suara itu terdengar lirih. Miftah kembali tidak terlalu memusingkan suara panggilan tersebut karena rasa lelah yang begitu menjajah tubuhnya. Kedua matanya juga begitu rapat dan tidak mau diajak terbuka. Seperti habis diolesi lem Korea, dia juga tidak yakin suara panggilan itu hanya dianggap sebagai bagian dari mimpinya saja. Namun suara panggilan itu malah semakin menjadi-jadi, memanggil-manggil namanya. Bahkan kali ini nada suaranya bukan hanya bernada lirih, tapi sudah berubah menjadi bentakan. Miftah. Merasa terganggu, Miftah pun memaksakan diri membuka sebelah matanya. Tapi ia belum berniat untuk bangun dari tempat tidur karena tubuhnya masih terasa pegal-pegal. Siapa sih jam segini gangguin orang tidur saja? Sungutnya seraya melirik ke arah jam dinding yang menempel di tembok kamar. Dan saat itu sudah menunjukkan pukul dini hari. Miftah juga mengucap-ngucap matanya, berharap bisa sedikit membantu agar terbuka. Lalu ia pun menggoyang-goyangkan kepala yang masih terasa pusing akibat terganggu tidurnya. Kali ini suara panggilan yang lebih mirip suara bentakan itu, ditambah juga dengan suara gedoran di balik pintu yang cukup memegahkan telinga dan sangat mengganggu ketenangan Miftah. Duk, duk, duk. Ada yang aneh, seperti pintu itu tidak digedor dengan menggunakan tangan, melainkan seperti oleh sebuah benda yang berukuran besar. Karena bunyi kedorannya terdengar lebih bergaung, tidak seperti saat diketuk memakai tangan. Miftah mulai kesal, langsung bangkit dari atas kasur, lalu berjalan sedikit sempoyongan menuju ke arah jendela yang dia ingin memastikan dan siapa orang yang sudah lancang mengganggu istirahatnya malam itu. Miftah sontak kaget ketika ia menyibak tirai jendela kamar. Dengan ujung matanya, ia melihat ada sosok pocong dengan pakaian putih lusuh dan dikotori oleh tanah, sedang menggedor-gedor pintu. Bukan dengan tangannya, melainkan dengan kepalanya. Miftah yang ingin tahu wajah pocong tersebut, sedikit menyipitkan mata agar ia bisa melihat dengan jelas. Dan betapa kagetnya, karena wajah pocong yang kini mengganggunya itu sama persis dengan wajah mendiang Egi, sahabat baiknya yang baru saja meninggal. Astagfirullahaladzim. Miftah yang kaget segera menutup kembali tirai jendela tersebut. Lalu leplek mengusap-ngusap dadanya dengan tangan kiri. Masa iya? Masa itu pocong Egi? Gumamnya. Tidak lama kemudian ia pun kembali menguap berkali-kali. Bodoh amat, mau dia pocong Egi, pocong siapa? Yang jelas aku udah gak kuat ngantuk banget.
Lalu ia pun menghampurkan tubuhnya kembali ke atas ranjang dan tidur hingga nyenyak. Hingga azan subuh berkumandang, pagi harinya kabarnya menghilang rumah Ki Jalu saat kemarin didatangi warga. Menjadi perbincangan hangat warga di warung nasi Jaya. Kabar itu juga rupanya sampai juga ke telinga Miftah. Tapi Miftah di sini lebih memilih tidak berkomentar apa-apa, meskipun sebenarnya ia juga merasa penasaran. Baru kali ini aku dengar ada rumah yang bisa disembunyikan. Aneh, gumam Miftah di dalam hati. Seraya menyomot pisang goreng yang masih panas dan terhidang di atas meja. Lalu Miftah pun perlahan menyeruput kopi susu yang masih mengepulkan asap itu untuk sekedar menghangatkan tenggorokannya. Tidak usah merasa aneh, Den. Itu adalah bagian dari tipu daya jin jahat. Tiba-tiba Raden Jayaraga muncul di belakangnya, seraya memegang bahunya. Miftah yang kaget hampir saja menyempurkan kopi panas yang sedang dinikmatinya itu. "Ah, Raden, bikin kaget saja," kata Miftah seraya buru-buru meletakkan kembali gelas berisikan kopi susunya di atas meja. "Maafkan saya, Den. Saya tidak bermaksud mengagetkan Aden." "Sekarang bagaimana kondisi badan Aden? Apa sudah merasa lebih baik?" tanya Raden Jayaraga. "Saya masih pegal-pegal, Raden. Tadinya saya pengen tidur lagi habis sholat subuh. Tapi kan pagi ini ada penyuluhan pertanian Kapulaga yang harus dihadiri mahasiswa KKN. Ya, mau tidak mau ya dipaksain bangun," jawab Miftah. Raden Jayaraga hanya manggut-manggut. "Nanti kalau acara penyuluhan sudah selesai, coba dan Miftah mandi dicampur dengan sedikit garam kasar, lalu dibacakan ayat kursi dan surat Anas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Al-Kafirun sebanyak 7 kali. Insya Allah nanti badan Aden akan terasa lebih segar, pegal-pegalnya juga akan hilang," tutur Raden Jayaraga panjang lebar. "Wah, terima kasih banyak atas harganya ya Raden. Insya Allah nanti saya akan laksanakan," kata Miftah dengan mata berbinar. Ya, karena memang Miftah merasa tidak nyaman dengan kondisi fisiknya saat ini, hingga membuatnya tidak leluasa dalam beraktivitas. Sementara Ki Jalu merasa kondisinya cepat pulih sejak mengikuti perintah dari junjungannya, Turaga, si sosok makhluk setengah manusia, setengah kerbau. Ki Jalu meminum air darah ayam cemani dan dilanjutkan dengan memakan mentah ari-ari bayi yang baru saja lahir. Ia merasa yakin sudah siap untuk kembali menyerang Miftah. Akan tetapi kali ini Ki Jalu mulai merubah strategi. Dia tidak mau lagi mengulang kedua kali kebodohannya yang sama, membuat nyawanya hampir saja melayang. Ki Jalu mulai mencoba untuk menghancurkan mental Miftah dari dalam dan mencoba menguras fisik dan juga energi murninya dengan melibatkan banyak warga itu. Sudah mulai dengan mengirimkan sosok Banaspati menyerang dan meneror warga di balai desa. Meskipun harus berujung dengan tewasnya sosok Banaspati di tangan Miftah. Namun di sini Ki Jalu meyakini jika semalam fisik dan energi murni milik Miftah cukup banyak terkuras untuk membantu warga yang terkena percikan api dari sosok Banaspati. Tidak sampai di situ, Ki Jalu pun diam-diam menyuruh Bu Jamila istrinya untuk membuka tali pocong Egi. Hal itu Ki Jalu lakukan agar sosok pocong Egi bergantian gentayangan meneror warga setiap malam, termasuk juga ikut meneror Miftah. Hingga pikiran Miftah pun jadi ikut terganggu akibat diteror sosok mendiang sahabatnya itu. Sementara itu sambil menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan ke Miftah, Ki Jalu pun rutin memandikan capuk kulit pemberian Turangga dengan darah ayam cemani dan juga kembang 7 rupa. Semua itu agar kesaktian cambuk kulit yang terbuat dari kulit babi hutan tersebut bisa menandingi kesaktian sabuk keramat milik Miftah yang sudah banyak memakan korban. Ketika selesai dimandikan, cambuk kulitnya dengan kembang 7 rupa, lalu dibalur darah ayam cemani. Tiba-tiba Ki Jalu teringat akan tongkat kayu kapuannya yang sempat terlempar saat ia bertarung dengan Ki Sura. Padahal tongkat kayu kapua itu adalah salah satu senjata pamungkas kesayangannya. Sudah berkali-kali Ki Jalu mencoba memanggil tongkat kayu kapua tersebut.
lewat manta-manta pemanggil yang biasa ia ucapkan. Tapi hasilnya tetap nihil. Penghuni tongkat kayu Kapoa yang merupakan sosok seorang nenek tua bungkuk memakai kain batik khas Sunda itu tidak kunjung datang menghampirinya. Hal ini sempat membuat Ki Jalu merasa khawatir. Tongkat kayu Kapoa itu kalau sampai jatuh ke tangan musuh-musuh Aing, jelas bisa membahayakan Aing. Karena kesaktian sosok penghuni tongkat kayu Kapoa itulah yang paling tinggi di antara benda-benda pusaka yang Aing miliki, ujar Ki Jalu. Wajahnya yang sudah banyak dihiasi keriput terlihat sangat gelisah. Sebagian rambutnya yang sudah memutih dan mulai menipis, riap-riapan tertiup angin yang berasal dari jendela kamarnya. Sampai akhirnya Ki Jalu pun dikagetkan oleh suara bising yang berasal dari rombongan banyaknya warga dan juga mahasiswa KKN yang melintas di wilayah rumahnya. Rupanya mereka sedang mengadakan penyuluhan pertanian tentang budidaya kapulaga. Sekitar 100 meter dari rumah Ki Jalu, anehnya, mereka semua sama sekali tidak melihat adanya sebuah rumah ataupun bangunan apapun di sekitaran situ. Karena memang masih disembunyikan secara gaib oleh jin Parawangan yang khusus menjadi penjaga rumah Ki Jalu. Mau apa orang-orang itu berkerumun di sana? Hah, mengganggu saja, rujuk Ki Jalu sambil melemparkan panci bekas rendaman kembang 7 rupa ke tembok. Samar hingga menimbulkan suara gaduh. Perang. Anehnya para warga dan mahasiswa yang sedang mengikuti penyuluhan sama sekali tidak bergeming. Soalnya mereka semua tidak mendengar suara gaduh yang terdengar dari arah rumah Ki Jalu. Mereka tetap anteng dan fokus mendengarkan penyuluhan dari Pak Gobar yang memang dikenal sebagai salah satu petani kapulaga yang cukup sukses dari daerah Pamengpeuk. Selain mendiang Pak Usep, suara apa itu? Kok kayak suara benda dibanting? Kata Miftah. Seraya celingukan ke kiri dan ke kanan, lalu mencoba mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Mereka semua kok pada anteng? Apa mungkin cuma aku saja ya yang bisa mendengar suara bisingnya? Batin Miftah. Sampai pada akhirnya mata Miftah tertuju pada sebuah rumah sederhana beratap rumbia yang berjarak 100 meter dari tempat Miftah dan rekan-rekan KKN beserta warga yang mengikuti penyuluhan. Akan tetapi yang dilihat oleh mata Miftah yang merupakan seorang indigo sungguh berbeda dengan apa yang dilihat oleh mata orang biasanya. Meskipun rumah itu tampak sederhana dari arah luar, tapi Miftah cukup ngeri melihat banyaknya penjaga yang berwujud sosok gaib yang berlalu lalang di sekitar rumah. Belum lagi pagar gaib yang mirip jaring laba-laba, tapi warna hitam tembus pandang menyelubungi seluruh permukaan rumah itu. Dan yang membuat Miftah kaget adalah tepat di depan rumah tersebut ada 2 pancang kayu jati yang di atasnya masing-masing tergantung dengan posisi berbalik. 2 sosok manusia yang sepertinya sudah lama dibiarkan sekarat. Miftah langsung bergidik ngeri karena baru kali ini ia melihat ada rumah yang penjaga gaibnya seketat dan seseram itu. Bahkan perut Miftah tiba-tiba saja merasa mual ketika tanpa sengaja ia melihat tangga kecil yang menuju ke rumah itu. Rupanya tidak terbuat dari kayu, bambu ataupun semen seperti halnya tangga-tangga rumah kebanyakan, melainkan terbuat dari tulang kaki manusia yang disusun sedemikian rupa hingga bisa dijadikan tangga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ucap Miftah langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ketika sadar jika perutnya makin terasa mual, seperti ada yang mengaduk-ngaduk dari dalam, saking tak kuatnya lagi. Miftah menahan mual. Miftah pun buru-buru berlari ke arah kebun warga yang tidak jauh dari tempat berlangsungnya penyuluhan. Lalu ia pun muntah di sana. Jang Miftah, kenapa? Tanya seseorang warga yang kebetulan tadi duduk bersebelahan dengannya saat Miftah sudah kembali ke tempat penyuluhan. Gak apa-apa, saya gak apa-apa kok Pak. Miftah terpaksa berbohong agar warga tersebut tidak sampai curiga. Hah? Tapi tadi saya lihat Jang Miftah seperti muntah-muntah. Kalau emang kondisi Jang Miftah masih belum sehat, padahal mendingan minta izin saja ke Pak Gobar
dan juga panitia penyuluhan, kata warga tersebut dengan nada bicara sedikit mengkhawatirkan kondisi Miftah. Gak usah Pak, tadi saya cuma masuk angin aja, nanti dikrokin juga sembuh, sahut Miftah seraya memaksakan sebuah senyuman. Sekilas Miftah kembali melirik ke arah rumah sederhana tadi. Hal di luar nalar pun kembali dilihatnya ketika saja tiba-tiba Miftah melihat seorang perempuan berusia 30 tahunan keluar dari rumah itu. Perempuan itu berwajah sangat cantik, bertubuh singset dengan wajah polos tanpa riasan sedikit pun. Meskipun hanya berbalut baju daster biasa, akan tetapi tidak sama sekali mengurangi nilai kecantikan alami yang terpancar dari dirinya. Akan tetapi yang menarik perhatian Miftah adalah kenapa sekujur tubuh perempuan itu seperti diikat oleh sebuah tali transparan berwarna hitam. Tali gaib tersebut mengikat tubuh perempuan itu sedemikian rupa hingga seakan-akan menyatu dengan tubuhnya. Ada sekuntung bunga kantil yang sudah layu menempeli keningnya. Ya, seperti bunga itu ditempelkan secara gaib. Jadi memang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang biasa. Belum lagi ada sosok nenek-nenek tua yang sekujur tubuhnya ditutupi bunga kantil. Terlihat menempel di bagian belakang tubuh perempuan tersebut. Kemanapun si perempuan itu pergi, sosok nenek-nenek itu pasti akan terus mengikutinya. Yang memang belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya, cenderung sejenak otaknya mulai berpikir keras akan keberadaan perempuan tersebut. Siapa ya perempuan itu? Perasaan selama aku ikut KKN, selama berminggu-minggu di sini, belum pernah lihat. Apa aku yang kurang update ya? Kata Miftah yang tidak mau menebak-nebak. Miftah pun akhirnya menanyakan perihal perempuan yang barusan dilihatnya kepada yang tadi duduk di sebelahnya. Pak, maaf mau tanya, kalau perempuan yang lagi nyapu di depan rumah itu siapa ya? Kok kayaknya saya baru ngelihat sekarang? Tanya Miftah seraya menunjuk ke arah perempuan yang dimaksud. Namun warga tadi malah terlihat bingung dengan pertanyaan Miftah. Perempuan mana Jang? Jawabnya kebingungan. Loh, itu Pak yang di depan rumah lagi nyapu. Kembali Miftah menunjuk ke arah perempuan tadi yang masih asik menyapu halaman. Akan tetapi lagi-lagi jawaban dari warga tersebut malah mengagetkan Miftah. Jangan ngaco atuh Jang, mana gak ada siapa-siapa di tempat yang Jang Miftah tunjuk. Jang Miftah berhalusinasi ini mah. Jawabnya, enggak kok Pak, saya benar ngelihat itu perempuan. Usianya sekitar 30 tahunan dan itu lagi nyapu. Jawab Miftah. Ia merasa sedikit kesal karena ucapannya tidak percaya warga tersebut. Sampai akhirnya warga tersebut tercenung untuk beberapa saat. Lalu celingukan ke kiri dan ke kanan. Dia pun berkata, aduh, jangan-jangan mah yang dan Miftah lihat itu Bu Jamila. Miftah mendelik. Bu Jamila, memangnya siapa Pak? Tanya Miftah dengan memasang tampang lugu. Kala itu memang tidak tahu siapa Bu Jamila dan dia juga baru kali ini mendengar nama itu. Jangan keras-keras, jangan nyebut namanya, bahaya, tegur warga itu. Seraya meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya seakan memberikan isyarat agar Miftah berbicara dengan suara pelan. Baik Pak, maaf, saya kan gak tahu Pak, ucap Miftah. Itu siapa Pak? Istri pejabat yang ada di sini. Belum selesai menyelesaikan ucapannya, Miftah langsung dipotong warga tadi dengan masih suara berbisik. Dia itu istri keduanya Ki Jalu, ucap warga itu, membuat Miftah kaget. Apa? Suara teriakannya dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Miftah. Buru-buru Miftah menutup mulutnya, lalu warga tadi kembali berbisik. Rumah tadi yang Jang Miftah tunjuk itu biasanya sih lokasinya rumah Ki Jalu. Tapi sejak warga yang kesal diteror sama Banaspati dan mau bikin perhitungan sama Ki Jalu, tahu-tahu rumahnya sudah menghilang Jang. Miftah mangut-mangut dan mengedarkan pandangannya dengan seksama. Lanjutan ucapan warga tersebut. Iya Jang, ini aja yang saya lihat di sana, gak ada apa-apa. Cuma rumput ilalang yang tinggi
yang tingginya itu hampir setinggi dada saya. Saya mah juga bingung, katanya. Oh, berarti dugaanku benar. Ki Jalu itu sengaja menyembunyikan kebenaran rumahnya secara gaib untuk menghindari amukan warga. Dasar licik, habis neror warga memakai panas pati, malah ngumpet, kata Miftah dalam hati. Miftah menjadi tidak bisa fokus untuk melanjutkan menyimak materi penyuluhan pertanian. Kepalanya kini malah memikirkan sosok perempuan yang bernama Bu Jamila tadi. Entah kenapa Miftah merasa kasihan terhadap Bu Jamila. Dia yakin kalau Bu Jamila sampai mau menikah dengan Ki Jalu, yang lebih pantas menjadi ayahnya itu pasti bukanlah atas keinginan dorongannya sendiri. Lalu kepala Miftah tiba-tiba saja mendadak pusing. Rasa sakit di bagian kepalanya begitu hebat hingga Miftah terpaksa memijit-mijit dengan tangannya. Saat Miftah sudah mulai bisa menetralisir rasa sakit kepala yang mendadak muncul tadi, dia malah kebingungan karena tahu-tahu ia sudah berada di tempat lain. Aku di mana ini? Kemana orang-orang tadi yang sedang ikutin penyuluhan? Kok gak ada? Gumamnya bingung. Wajah Miftah dilanda kebingungan karena kini ia seperti berada di sebuah tempat yang cukup asing baginya. Sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi ataupun dia lihat sebelumnya. Miftah seperti sedang berada di ruang tamu sederhana. Dia sendirian berdiri di pojok memperhatikan 3 orang yang sedang mengobrol di ruang tamu tersebut. Miftah sama sekali tidak mengenali seorang laki-laki parubaya dan seorang perempuan parubaya yang ada di sana. Akan tetapi yang cukup familiar adalah sosok perempuan yang wajahnya mirip dengan Bu Jamila, namun dalam versi usia 20 tahunan. Kenapa kamu menolak pinangan dari Chang Hasan, Jamila? Chang Hasan itu kan orang kaya, orang terpandang. Beruntung sekali kamu kalau sampai menjadi istrinya, ucap laki-laki yang usianya lebih tua dari perempuan parubaya yang duduk di sampingnya. Jamila muda tertunduk lalu menjawab dengan suara lirih. Saya hanya ingin menikah sama Ki Jalu, Abah, jawab Jamila muda seraya menundukkan kepala. Mendengar jawaban dari Jamila, emosi laki-laki parubaya tersebut yang merupakan ayah kandung Bu Jamila menjadi terpancing. Apa Abah gak salah dengar? Anak Abah satu-satunya yang cantik, si kembang desa ini, malah memilih dukun sialan itu, ha? Hardik laki-laki bernama Abah Jaja itu. Jamila tidak menjawab. Ia makin dalam menundukkan wajahnya. Tubuhnya mulai gemetar, menahan rasa takut. Ya, karena Abah Jaja selama ini adalah tipikal seorang ayah yang sangat lembut dan juga sangat dekat padanya. Belum pernah sekalipun Abah Jaja memarahinya. Tapi sepertinya kali ini Jamila muda dianggap sudah keterlaluan dan tidak berpikir logis ketika mengambil keputusan. Maka dari itu Abah Jaja pun menjadi terpancing emosinya. Maafkan Jamila, Bah. Maafkan, Ampu, sahut Jamila dengan suara serak seperti susah payah menahan tangis. Perempuan parubaya yang duduk di samping Abah Jaja adalah Ampu Rahmi. Awalnya Ampu Rahmi hanya ingin menjadi penengah atas masalah yang terjadi antara sang suami dengan anak sematawayang mereka. Namun mendengar jawaban dari Jamila, Ampu Rahmi pun menjadi ikut kecewa. Padahal ia sangat berharap Bu Jamila yang nantinya akan menjadi orang yang mengangkat harkat derajat keluarga mereka tentunya. Dengan kecantikan paripurna dan keindahan fisik yang dimiliki Jamila. Ampu Rahmi ingin jika sang putri menjadi istri orang penting, orang kaya, bukan malah memilih dukun santet yang terkenal bengis dan kejam yang lebih pantas menjadi ayahnya. Jamila, selama ini teh Ampu gak pernah maksain kamu untuk melakukan sesuatu. Ampu selalu memberikan kamu kebebasan untuk memilih sendiri. Tapi kali ini Ampu tidak setuju. Ampu setuju sama Abah. Kamu harus menikah. Itu untuk sekali seumur hidup. Tolong pikirkan lagi keputusan kamu itu, ujuk Ampu Rahmi dengan suara lembut. Tangan kanannya mengusap-ngusap rambut panjang sang anak yang tergerai indah itu. Ampu Rahmi sangat berharap kalau Jamila
mau mengubah keputusannya yang sudah dibuatnya itu. Namun sayangnya, Ambu Rahmi dan sang suami terpaksa harus menelan pil pahit kekecewaan karena Bu Jamila tetap bersikukuh kepada keputusannya. Maafkan Jamila, Bu, Abah, tapi Jamila memang hanya ingin menikah dengan Ki Jalu. Mohon Ambu dan Abah bisa merestui rencana pernikahan kami minggu depan, kata Jamila muda dengan suara pelan. Dasar anak durhaka, keluar kamu sekarang juga dari rumah ini. Abah sudah tidak sudi lagi punya anak perempuan pembangkang seperti kamu. Keluar, bentak Abah Jaja yang langsung berdiri tegak lalu memberikan isyarat dengan tangan menunjuk ke arah pintu agar Bu Jamila segera keluar dari rumahnya. Saat itu juga, kali ini dia memang sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Kemarahannya ya, orang tua mana yang tidak kecewa jika sang putri lebih memilih pinangan dukun santet daripada orang terpandang yang jelas-jelas bisa menjamin masa depannya. Jamila muda tak beringsut sedikit pun dari tempat duduknya. Dia malah mulai menangis, memohon-mohon agar sang ayah jangan mengusirnya. Ambu Rahmi pun ikut menangis melihat Abah Jaja menarik paksa tangan Jamila muda, lalu menyeretnya dengan kasar agar segera keluar dari rumah. Ambu, tolong Ambu, rengek Jamila muda dengan air mata yang kini sudah mulai deras membasahi kedua pipi mulusnya. Ambu Rahmi mencoba membujuk Jamila. Minta maaf sama abahmu ya nak. Bilang kalau kamu mau menurut sama abah dan Ambu ya, bujuk Ambu Rahmi pada Jamila. Akan tetapi sepertinya usaha Ambu Rahmi sia-sia. Jamila bukannya meminta maaf pada sang ayah, tapi dia malah diam sambil terus menangis, merengek memohon-mohon pertolongan dari sang ibu. Ibu, sakit, rengek Jamila muda. Ketika tepat berada di depan pintu, Abah Jaja mendorong tubuhnya hingga terjatuh dan tanpa rasa kasihan sedikit pun, Abah Jaja hendak melayangkan tangan kanannya ke pipi kiri sang putri. Tepat sesaat sebelum tangan kanan Abah Jaja ingin menampar pipi kiri Jamila muda, tiba-tiba muncullah desiran angin yang cukup kencang yang entah dari mana asalnya. Disusul kemunculan sosok tinggi besar berbulu hitam lebat dengan mata merah menyala, menggerak marah ke arah Abah Jaja. Ya, dia adalah Genderuwo Wiyasa, sosok Raja Genderuwo dari hutan Sanjang yang menjadi kaki tangan dari Ki Jalu. Wajah Abah Jaja dan juga Ambu Rahmi berubah pucat kala itu melihat kehadiran sosok monyet besar yang sangat menyeramkan itu. Abah Jaja kembali menarik tangan kanannya dan mundur 2 langkah untuk menghindari agar jangan berada terlalu dekat dengan sosok Genderuwo Wiyasa. Sedangkan Jamila muda yang ikut ketakutan melihat sosok Raja Genderuwo tersebut pun langsung jatuh pingsan. Kurang ajar Mane, berani-beraninya mau menampar dan menyakiti calon istri tuanku Ki Jalu. Rasakan ini, bentak Genderuwo Wiyasa yang hanya dalam sekejap mata sebelah tangannya tahu-tahu sudah mencekik leher Abah Jaja. Kemudian tubuh Abah Jaja diangkatnya dan setinggi mungkin lalu dibantingkan ke tanah hanya dengan sekali hentakan hingga menimbulkan suara berdegung yang cukup keras. Disusul suara ketika tubuh kurus milik Abah Jaja itu terbanting ke tanah. Ya, itu adalah suara patahan tulang punggung Abah Jaja. Abah Jaja hanya bisa meringis kesakitan, namun tidak kuasa lagi mengeluarkan suara. Dia hanya bisa mengap-ngap seperti orang yang hendak sakaratul maut. Ambu Rahmi yang melihat kondisi sang suami yang sangat mengenaskan itu spontan berteriak histeris sambil mencoba berlari ke tubuh suaminya yang sudah tidak mampu lagi bergerak akibat kebanyakan tulang yang patah. Abah! Ambu Rahmi hanya sempat meneriaki kata itu. Ia sudah tidak lagi bisa mengeluarkan kata-kata lain karena ia kalah cepat oleh gerakan Genderuwo Wiyasa yang sosok Raja Genderuwo yang terkena bengis itu. Tiba-tiba sudah mengangkat kaki kanannya, lalu menginjak tubuh ringkih Ambu Rahmi, kemudian sengaja menekannya ke bawah, hingga kembali terdengar suara tulang-tulang yang bergerak patah, seperti tadi. Tidak lama kemudian,
Ambu Rahmi juga sama seperti suaminya, hanya bisa mangap-mangap dengan mulut terbuka dan tubuh terkulai lemah seolah tidak bertulang itu. Itulah balasan untuk manusia tolol yang berani menentang tuanku Ki Jalu, kata Genderuwo Wiyasa. Seraya membopong kedua tubuh yang tak berdaya. Aba Jaja dan Ambu Rahmi lalu menghilang di kegelapan. Mipta yang sedari tadi menyaksikan peristiwa mengerikan sekaligus di hadapannya tersebut terus berteriak-teriak. Tapi aneh, semua orang yang dilihatnya termasuk sosok Genderuwo Wiyasa sialnya seperti tidak melihat kehadirannya. Kini Mipta baru sadar jika kejadian barusan yang ia lihat adalah kejadian di masa lampau dari kisah Bu Jamila 10 tahun yang lalu. Sebagai seorang indigo yang mulai terasa kemampuannya, Mipta memang jadi bisa melihat masa lalu dan masa depan. Meskipun semua itu sungguh tidak mudah, karena sebelumnya akan dibarengi oleh hantaman rasa sakit kepala yang sangat menyiksa. Tiba-tiba rasa sakit kepalanya kembali menyerang, hingga Mipta pun hanya bisa melaluinya dengan berkali-kali mengucapkan istighfar. Lalu tubuhnya ambruk. Ya, Mipta pun di tempat dia kini sudah kembali berada di tempat penyuluhan pertanian yang dikerubungi banyak orang. Namun aneh, di dalam pingsannya itu Mipta sama-sama seperti melihat adanya sosok seorang nenek tua yang sekujur tubuhnya ditutupi kembang kantil. Nenek-nenek tua tersebut terlihat melotot marah kepadanya seraya mengancam Mipta. Bocah ingusan, awas, jangan coba-coba ikut campur dalam urusan ini, kecuali kamu sudah bosan hidup, bentak sosok nenek tua itu. Mipta yang pada saat itu seperti berada di antara dua alam yang berbeda hanya bisa menatap sayu ke arah kerumunan orang-orang yang masih berusaha menyadarkannya. Kedua mata Mipta malah kembali terpejam, lalu ia pun kembali terkapar pada masa 10 tahun yang lalu pasca Bu Jamila menikah dengan Ki Jalu. Lalu kembali ke peristiwa 10 tahun ke belakang. Di sebuah ruangan yang minim pencahayaan yang merupakan kamar ritual Ki Jalu. Ki Jalu tersenyum penuh kemenangan. Pelet kembang kantil milik Nyai Sekar Kantil memang tidak ada duanya. Aing bisa dengan mudah mendapatkan perempuan manapun, ucap Ki Jalu tertawa puas, hingga suara tawanya bergema di sekitaran kamar khusus ritual tersebut. Ki Jalu yang memang sangat licik, menggunakan cara licik untuk bersaing dengan para pria yang sudah lebih dulu meminang Bu Jamila. Ia memanggil Nyai Kantil, salah satu jin parawangan, untuk mengirimkan pelet dari jarak jauh yang ditunjukkan kepada Jamila muda yang sedang beristirahat. Malam itu di kamarnya, ya, malam itu Jamila muda yang sedang tertidur pulas. Sedangkan Aba Jaja dan Ambu Rahmi yang juga sudah lebih dulu beristirahat karena lelah seharian mengurus kebun milik mereka. Saat mulai terbuai di alam mimpi, tiba-tiba saja Bu Jamila merasa ketakutan ketika pundaknya mendadak terasa berat dan panas. Seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya lewat pundaknya. Disusul oleh kemunculan sosok nenek-nenek tua yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh kembang kantil. Sosok nenek tua itu tersenyum menyeringai ke arahnya, lalu melemparkan sekuntum kembang kantil ke arah kening Jamila muda. Ajaib, kembang kantil yang dilemparkannya dengan pelan itu tiba-tiba berubah melesat seperti sebuah jarum yang memiliki ujung runcing. Kemudian dalam sekejap mata kembang kantil tersebut masuk ke dalam kening Jamila muda, berputar-putar sebentar seperti gangsing, lalu menghilang. Sontak tubuh Jamila muda tiba-tiba mengejang, namun tidak berlangsung lama. Setelah itu sosok nenek tua itu melemparkan sebuah tali yang terbuat dari anyaman kembang kantil yang disusun sedemikian rupa hingga menyerupai tali yang sangat panjang. Mulutnya komat kamit membacakan mantra dan tiba-tiba saja tali panjang yang terbuat dari anyaman kembang kantil tersebut tiba-tiba sudah melilit sekujur tubuh Bu Jamila. Mulai saat ini kau hanya boleh patuh pada Ki Jalu suamimu dan satu-satunya orang yang harus kau patuhi dan pantang kau tantang kehendaknya. Aku, Nyai Sekartil, mulai sekarang akan selalu mengikutimu kemanapun kau pergi, kata Nyi Kantil sebelum akhirnya menjatuhkan tubuhnya
ke atas tubuh Jamilah muda. Kejadian aneh pun di sini kembali terjadi. Tubuh Nyai Sekar Kantil perlahan seperti ikut menyatu dengan tubuh Jamilah muda. Ki Jalu menyaksikan seluruh kejadian itu lewat kendi ajaib berisi air miliknya yang biasa dijadikan sarana untuk melihat sesuatu atau sebuah peristiwa yang berada di luar kendalinya. Tawa puas dari Ki Jalu kembali bergema. "Terima kasih Nyai, kau memang tidak pernah mengecewakan aing," tandasnya. Kembali tubuh Miftah berputar-putar di sebuah lorong waktu yang tidak terlihat, seolah seperti terlempar ke masa kini. Kini tubuhnya sudah berada di atas kasur miliknya. "Bagaimana kondisinya, Den?" Tampak Raden Jayaraga sedang menungguinya di samping ranjang. "Kepala saya pusing banget, Raden. Gak nyangka bisa ngelihat masa lalu seseorang itu terasa cukup menguras energi," ucap Miftah seraya mencoba bangun, lalu memijit-mijit kembali kepalanya dengan tangan. "Sabar, Den. Itu adalah bagian dari tanggung jawab yang harus Aden Miftah pikul sebagai seorang yang memiliki kelebihan. Nah, sekarang Den Miftah kan sudah tahu siapa yang harus dibantu?" tanya Raden Jayaraga. "Iya Raden, kalau berdasarkan petunjuk yang saya dapat lewat penglihatan masa 10 tahun yang lalu, sepertinya Bu Jamilah yang harus saya bantu." "Iya, betul sekali. Kasihan Bu Jamilah, selama 10 tahun harus kehilangan 10 orang bayi yang dikandungnya, Den. Tapi dia tidak bisa menolak, apalagi melawan. Ki Jalu karena masih pengaruh kuat ilmu pelet kembang kantil," kata Raden Jayaraga, mencoba memberikan arahan dan memperjelas kondisi Bu Jamilah. "Insya Allah nanti saya bantu Bu Jamilah sebisa saya. Sekarang saya mau mandi dulu. Air mandinya mau saya campurkan dengan garam kasar, lalu dibacakan surat-surat seperti yang Raden sarankan tadi," tutur Miftah seraya mulai beringsut dari tempat tidurnya. Kemudian Miftah langsung menyambar handuk yang tergantung di balik pintu kamarnya. Sementara itu warga geger karena semalam mereka semua mengaku jika rumah mereka telah diketuk-ketuk oleh sosok pocong yang wajahnya mirip mendiang Egi. Berita ini juga terdengar oleh Pak Gopar. Akhirnya Pak Gopar dan warga sepakat untuk mengadakan ronda malam secara bergantian. Akan tetapi mereka masih kebingungan mencari jalan keluar seandainya saja ketika sedang ronda malam. Bagaimana kalau sosok pocong Egi tiba-tiba saja muncul? Karena tidak semua warga punya nyali pemberani melawan makhluk tak kasat mata seperti Miftah. Akhirnya Pak Gopar meminta bantuan kepada Miftah untuk mengatasi hal ini. Miftah tentu saja tak merasa keberatan. Malam itu juga Miftah mengajak warga beramai-ramai mendatangi makam Egi yang memang sudah 3 hari tidak ada yang datang untuk menyekar ke sana. Pak Gopar dan warga pun setuju untuk membongkar kembali makam Egi guna memeriksa tali pocongnya. Dugaan Miftah pun tidak meleset. Ternyata benar, ada orang yang dengan sengaja diam-diam membongkar makam mendiang Egi lalu melepaskan tali pocongnya agar arwah mendiang Egi gentayangan meneror warga. Singkat cerita, Miftah dibantu para warga pun kembali mengikat tali pocong mendiang Egi. Tidak lupa mereka semua dipandu oleh Pak Ustadz kembali mendoakan mendiang Egi agar bisa beristirahat di tempat peristirahatannya yang terakhir dengan tenang. Dengan sama-sama mengaji Yasin, Miftah tiba-tiba saja mendapat bisikan dari Raden Jayaraga kalau Ki Jalu sepertinya malam ini akan kembali mengutus Bu Jamilah untuk kembali membuka tali pocong mendiang Egi. "Ini kesempatanmu juga, Den, buat membantu Bu Jamilah dari belenggu pelet kembang kantil, karena kau tidak perlu susah payah mencari Bu Jamilah ke rumahnya," bisik Raden Jayaraga. Miftah mengangguk ketika Pak Gopar, Pak Ustadz, dan warga sudah mulai pulang ke rumah masing-masing. Miftah justru memilih bersembunyi di balik pohon waru yang dahannya cukup tinggi dan rindang. Miftah tidak mempedulikan kehadiran sosok kuntilanak merah yang sedang asik uncang-uncang kaki di salah satu pohon waru sambil cekikikan. "Diam, jangan berisik," tegur Miftah yang merasa terganggu oleh suara tawa cekikikan kuntilanak merah itu. Namun bukan menghentikan tawa cekikikannya. Kuntilanak merah tersebut malah makin menjadi-jadi.
Ia mengganggu Miftah. Ia sengaja bolak-balik terbang di hadapan Miftah. Miftah yang mulai kesal segera mengambil sabuk yang ada di pinggangnya. Dia acungkan sabuk tersebut di depan kuntilanak merah itu. Kuntilanak merah itu spontan menghentikan tawanya. Wajahnya yang pucat pasi makin terlihat pucat setelah ia melihat sabuk yang digenggamnya. Lalu sosok itu pun langsung kabur dengan terbang menjauhi Miftah. Miftah tersenyum sinis. "Dasar, iseng gangguin aja," sungut Miftah. Lalu ia kembali ke tempat persembunyiannya. Ternyata perkataan Raden Jayaraga ini tidaklah meleset. Tidak lama kemudian muncullah sosok Bu Jamila yang celingukan ke kiri dan ke kanan. Sampai akhirnya langkahnya berhenti tepat di makam mendiang Egi. Miftah langsung keluar dari tempat persembunyiannya hingga mengagetkan Bu Jamila. Wajah Bu Jamila langsung berubah pucat, tapi hal itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba dari tubuh Bu Jamila keluar sosok nenek-nenek yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh kembang kantil. Dia adalah sosok Nyai Sekar Kantil yang sangat murka karena Miftah sudah ikut campur dalam urusannya. Sementara tubuh Bu Jamila mendadak diam tak bergerak seperti patung, hanya sepasang mata indahnya saja yang terus bergerak-gerak menandakan kalau Bu Jamila masih hidup. Ya, itu semua karena selama 10 tahun ini raga Bu Jamila sudah dirasuki dan juga sudah dipinjam oleh sosok Nyai Sekar Kantil sebagai rumah keduanya. Anak ingusan, bukannya aku sudah memberimu peringatan. Jangan pernah ikut campur. Apa kamu benar-benar sudah bosan hidup, hah? Bentaknya dengan sorot mata galak. Miftah mencoba tetap tenang menghadapi kata-kata kasar yang keluar dari sosok nenek-nenek peliharaan Ki Jalu itu. Dalam hatinya Miftah terus berjikir, meminta pertolongan dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Harusnya mah saya yang nanya sama kamu, nenek bau kembang kuburan. Ngapain nenek tega masukin pelet kembang kantil ke dalam tubuh Bu Jamila, ha? Miftah balik bertanya sambil memasang wajah mengejek. Nyai Sekar sepertinya ikut terpancing oleh ejekan Miftah. Ia kembali membentak remaja berwajah oriental yang sedang berhadapan dengannya itu. Bocah kurang ajar, apa orang tuamu tidak mengajari sopan santun agar kau lebih hormat pada yang lebih tua, ha? Bentak sosok Nyai Sekar Kantil kali ini disusul dengan sebuah serangan mendadak ke arah kedua Miftah. Sosok Nyai Sekar Kantil yang rupanya memiliki sifat seperti Ki Jalu, yaitu licik. Saat bertarung langsung mencabut 2 kantung kembang kantil dari tubuhnya dan melemparkannya dengan memakai tenaga dalam. Kedua bunga kantil tersebut meluncur lurus hendak mengincar kedua mata Miftah. Konon, siapapun yang terkena tancapan kembang kantil tersebut, maka kedua matanya akan buta selama-lamanya. Tapi Miftah yang mulai sedikit bisa membaca arah gerak lawan dengan sigap berhasil menangkap kedua bunga kantil tersebut, menjepitnya memakai tangan kanan karena tangan kiri masih memegang sabuknya, senjata andalannya. Nenek peot nggak kebeli baju ini, saya balikin lagi nih bunga kuburanmu ini, tangkap, kata Miftah sambil mengedipkan sebelah matanya dengan nakal ke arah sosok Nyai Sekar Kantil. Tentu saja hal ini membuatnya semakin emosi. Di luar dugaan, sosok Nyai Sekar Kantil tiba-tiba saja memutar tubuhnya seperti gangsing. Lalu bunga-bunga kantil itu pun satu persatu mulai terbang dari tubuhnya seperti ada yang mengarahkan menuju satu titik, yaitu tubuh Miftah. Miftah yang belum punya kesempatan untuk menghindar, kakinya sempat terkena serangan salah satu bunga kantil, bunga khas kuburan tersebut, dan akibatnya patah. Kaki Miftah jadi melepuh seperti porok, rasanya sangat gatal hingga Miftah mau tidak mau menggaruknya. Akan tetapi semakin digaruk, luka yang pada awalnya kecil itu justru malah menjadi membesar dan melebar kemana-mana. Miftah kelimpungan karena tidak fokus untuk bertarung. Rasa gatal yang ditimbulkan begitu mengganggu konsentrasinya. Bunga peot, ini rupanya mengandung racun ya, yang memberikan efek gatal, sial. Sungut Miftah sambil terus menggaruk hingga kakinya itu mengeluarkan darah. Sosok Nyai Sekar Kantil tertawa terbahak-bahak. Jangan pernah mimpi kau bisa mengalahkan aku, bocah. Aku tidak sebodoh yang kau kira.
suara gelak tawa sosok nenek tua itu kembali memecah kesunyian malam. Lalu ia kembali hendak melancarkan serangan berikutnya, dan kali ini dengan cara melayang terbang hendak mengincar ubun-ubun Miftah. Ya, rupanya Nyai Sekar Kantil diperintah oleh Ki Jalu untuk mencoba mengambil paksa sukma dari Miftah. Hal yang pernah gagal dilakukan Ki Jalu pada pertarungan sebelumnya. Konsentrasi Miftah benar-benar terpecah. Dia merasa sangat tersiksa oleh rasa gatal yang kini dari kaki mulai menjarah ke arah pahanya. Hingga Miftah tanpa sadar malah menjatuhkan sabuk keramat yang sedari tadi dipegang tangan kanannya. Ya Allah, ampuni hamba yang tadi sempat bicara angkuh. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, batinnya dalam hati. Tepat sepersekian detik ketika tangan Nyai Sekar Kantil yang sudah berubah menjadi kuku-kuku yang sangat panjang dan tajam hendak mendekat ke ubun-ubun kepala Miftah. Tiba-tiba saja pegikan kesakitan keluar dari mulut Nyai Sekar Kantil saat kedua tangannya terpotong dan mengucurkan darah kental berwarna kehijauan. Pegikan kesakitan terus keluar dari mulutnya hingga sosok Nyai Sekar Kantil terpaksa menarik kembali kedua tangannya yang kini sudah terpotong itu. Miftah juga ikutan kaget karena tiba-tiba saja sabuk keramat miliknya yang tadi sempat tidak sengaja jatuh ke tanah mendadak berdiri seperti ada tangan yang terlihat yang menggerakkannya. Lalu sabuk keramat tersebut melayang jauh melesat ke atas, di mana kedua tangan sosok Nyai Sekar Kantil sudah berada tepat di depannya. Ubun-ubun Miftah sampai di situ. Sabuk keramat tersebut juga kembali mengamuk dengan berputar-putar di udara. Kemudian secara bertubi-tubi melecut tubuh Nyai Sekar Kantil hingga sekujur tubuhnya dipenuhi luka menganga. Terdengar lolongan kesakitan yang mengerikan bulu roma dari mulut Nyai Sekar Kantil, disusul tubuhnya yang tiba-tiba saja menciut, lalu berubah menjadi debu halus yang dengan mudahnya diterbangkan angin. Miftah tersenyum lega karena kini rasa gatal di kaki dan pahanya tiba-tiba saja menghilang. Hal yang di luar nalar pun terjadi pada tubuh Bu Jamila mendadak. Tubuh Bu Jamila mengejang seperti habis tersengat listrik tegangan tinggi, lalu ambruk. Tak lama kemudian, dari tubuh Bu Jamila berhamburan puluhan kembang kantil yang sudah layu. Kembang-kembang tersebut terbang melayang ke atas kemudian mengeluarkan seperti sebuah suara ledakan sebelum akhirnya musnah, berubah menjadi butiran debu persis seperti apa yang sudah menimpa tubuh sosok Nyai Sekar Kantil tadi. Tiba-tiba ia ingat kalau ia pernah mendapat penglihatan di 10 tahun yang lalu. Nyai Sekar Kantil sempat memasukkan sekuntum kembang kantil ke dalam kening Bu Jamila. Miftah pun di sini langsung membaca basmalah, lalu ia mengarahkan ujung telunjuk kanannya ke arah kening Bu Jamila. Tidak lama kemudian, perlahan namun pasti, kembang kantil terakhir yang ditanam di dalam kening Bu Jamila pun berhasil dikeluarkan Miftah. Alhamdulillah, ucap Miftah yang kini merasa lega karena sudah berhasil membebaskan Bu Jamila dari belenggu pelet kembang kantil yang sudah membelenggunya selama 10 tahun ini. Miftah perlahan membangunkan Bu Jamila sesaat setelah siuman. Bu Jamila terlihat seperti orang yang linglung. Saya di mana, Jang? Kenapa saya ada di sini? Di mana Abah sama ambu saya? Tanya Bu Jamila yang sungguh jahat efek pelet kembang kantil dari Ki Jalu ini. Terakhir pelet itu dimasukkan ke dalam tubuh Bu Jamila 10 tahun yang lalu saat kedua orang tuanya masih hidup. Dan selama 10 tahun itu, Bu Jamila seperti sudah dicuci otaknya hingga sama sekali tidak bisa mengingat apa yang sudah terjadi. Tenang Bu, Ibu sekarang sudah aman sama saya. Ayo Ibu, saya ajak ke rumah Pak Gobar. Nanti untuk sementara waktu biar Bu Jamila tinggal di sana dulu ya Bu, ucap Miftah. Masih seperti orang yang linglung, Bu Jamila hanya bisa mengaku. Kemudian berjalan beriringan bersama Miftah untuk menuju ke rumah Pak Gobar. Sementara tidak lama setelah itu, setelah sosok Nyai Sekar Bunga Kantil yang merupakan anak buah Ki Jalu itu pun musnah seperti debu. Ki Jalu masih memantau anak buahnya itu dari kejauhan pun langsung ikut terpental hingga tubuhnya membentur tembok. Suara umpatan pun langsung keluar dari mulut Ki Jalu saat punggungnya terasa sakit menghantam tembok.
Dasar bocah ingusan, pembawa sial. Kali ini Mane malah membebaskan istri Aing. Aing tidak akan tinggal diam. Awas, sekarang juga Aing akan membuat perhitungan yang terakhir dengan Mane. Umpat Ki Jalu kali ini. Ki Jalu benar-benar sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya yang sudah ada di ubun-ubun. Karena beberapa cara yang ia lakukan untuk bisa melemahkan Mipta malah kembali berakhir dengan kegagalan. Ki Jalu segera meraih pecut pemberian junjungannya, Turangga, yang tadi sudah ia mandikan dengan kembang 7 rupa dan sudah ia balurkan darah ayam cemani. Lalu ia melangkah keluar dari kamar ritual menuju ke tempat Mipta tinggal dan rekan-rekan mahasiswa KKN-nya. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah luar biasa dari Bu Neneng Dewi NS, kisah Ki Jalu. Dan sampai berjumpa di kisah Mipta dan Ki Jalu selanjutnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Dan terima kasih bagi yang sudah hadir. Semoga apa yang saya bawakan kali ini dapat menghibur kalian semua. Wassalam.